Nah, jadi kita sekarang sedang perjalanan pulang nih, pakai sepeda listrik RF8. Kita melintasi hutan belantara ya, tuh ini pulang ke rumah. Sepi banget ini, nggak ada suara mesinnya, jadi kita ngeri-ngeri juga nih ya lewat di sini. Terus kecepatan juga nggak bisa ngebut-ngebut. Kecepatannya 11, slow lah, slow. Tapi lumayan juga ya. Lumayan ngeri maksudnya, karena ini sepi banget ini kita jalan ini. Tuh masih ada motor satu ya, lumayan ada temennya. Ditambah jalannya jelek lagi. Tapi nanti di depan jalannya bagus, juga ada lampu, nanti terang. Oh ternyata itu bukan motor ya, tadi sepeda. Nah ini mulai terang nih. Tapi masih jauh tuh motornya tuh. Ya, jadi ini kita tadi nempuh perjalanan pertama kali ngecas itu sekitar 118 km itu setar kita pakai. Nanti kita nyampe rumah akan kita cas lagi di kilometer berapa nih setelah pemakaian muter-muter ngurang strip 1. Nah, itu akan kita korek lagi datanya supaya akurat, tapi yakin sih kita udah paham ya polanya itu mencapai 48 atau 46 ya. Kita maksimal tuh 46 km itu harus sudah nyampe rumah. Jadi jangan sampai 48 ataupun 50 km. Nanti kan di situ ada perhitungannya ya. Kita 118, terus hari ini kita pemakaian berapa. Nah, itulah sisanya yang harus kita perhatikan. Jadi kita nggak bisa langsung begitu saja muter-muter lagi, jadi kita harus pulang dulu gitu. Nah, ini lumayan sepi jalannya, jadi ngeri-ngeri juga tuh. Kiri kanan ada lampu jalan satu, terus ada pintu gerbang perumahan, tapi perumahannya agak kesanaan dikit ya. Nanti di depan nih baru ketemu perumahan. Ini pohon-pohon besar. Jadi teman-teman ada yang mengalami pengalaman yang sama nggak? Pakai sepeda listrik tapi melewati tempat yang sepi banget. Jadi sehingga kayaknya kayak sepi, serem gitu. Ini saya sedang mengalami jalan di 19 km per jam. You know lah, 19 km per jam itu lambatnya kayak gimana. Jadi kalau ada merinding tuh nggak bisa langsung ngebut ya, banyak berdoa tuh. Ini baru bisa ngebut nih, seret gitu kalau jalannya jelek. Ini gigi 1, nggak ada gigi ya sebenarnya, speed 1 karena gigi tuh lebih ke gear. Kalau ini kan kayaknya nggak ada gearnya ya, dia lebih ke speed 1. Nah, ini lumayan. Kita udah mulai masuk perkampungan nih, mulai rame. Jadi di sini kita mau berbagi informasi bagi teman-teman semua yang pengen beli sepeda listrik RF8 merek Uwinfly ini. Ini rekomendasi sekali karena dari kemarin kita udah uji coba. Maksudnya rekomendasi dalam hal ngebutnya pertama, yang kedua iritnya juga. Nah, yang ketiga model dan kenyamanannya juga sangat rekomendasi. Nanti mungkin spare part juga belum ya, kita belum pernah ganti karena ini masih baru. Terus akan kita update terus seputar RF8 ini, atau nanti besok kita akan review yang eksotik juga. Kita juga akan review yang Uwinfly RF7 nya juga ya. Kita akan coba, banyak yang akan kita review. Cuma ini kita lagi uji coba RF8 dulu nih dari kemarin nih. Sebenarnya banyak yang udah ada ya, kita ada belum review, maksudnya barangnya udah ada tapi belum kita review. Ada RF7 juga selain RF8. Kita juga punya RF7 yang harus direview juga. Ya udah jalan banyak sih. Belum sempet di unboxing waktu pertama kali itu, tapi udah cukup lumayan banyak lah ya, udah muter-muter lah. Makanya mau kita review nih setelah muter-muter di kilometer berapa tuh, lupa, nanti deh dilihat di rumah ya. Setelah muter-muter di kilometer sekian,
akan kita review perkembangannya apa saja, apakah worth it, layak banget untuk jadi menyanding keseharian kita sebagai sebuah kendaraan yang sangat-sangat dibutuhkan di zaman yang sekarang, di zaman kita, di zaman modern seperti ini, di zaman listrik, di zaman dimana listrik berkuasa hari ini. Itu akan kita segera review ya. Makanya teman-teman semuanya jangan beranjak kemana-mana, napik digeser-geser, napik ning pundi-pundi, stay tune terus di channel kita ini, channel yang mudah-mudahan sangat dinantikan, sangat dirindukan updateannya, uploadannya. Channel ini juga membahas belajar bahasa Arab, membaca kitab gundul aslinya itu. Nah, tapi di tengah perjalanan kita membahas motor, karena motor ini kita gunakan juga untuk belajar ya, mencari ilmu. Terus kemudian kita gunakan juga motor ini untuk mengajar. Makanya harus kita review nih motornya begitu. Apakah ini layak banget digunakan untuk sehari-hari kita, hemat sehingga kita bisa lebih bersemangat mencari ilmu, khususnya belajar bahasa Arab yang diperlukan untuk keluar rumah. Kalau sebenarnya nggak perlu keluar rumah, karena teman-teman semuanya bisa belajar bahasa Arab di YouTube, di channel kita juga, channel yang sama. Jadi kita hanya membahas dua ya, belajar bahasa Arab dan motor listrik untuk saat ini, karena memang kehidupan kita paling berkutat di situ aja gitu. Oke teman-teman semuanya, bagi yang merindukan informasi-informasi, insya Allah nanti akan kita update pada video berikutnya. Nanti juga kita akan cas nih ya, nanti sampai rumah kita akan cas. Sebenarnya lebih dari 7 km nih hari ini kita, cuma di situ 7 km karena tadi sudah kita matikan mesinnya, jadi dia kilometernya nge-restart. Sebenarnya enggak 7 km, nanti kelihatannya pas kita mau ngecas itu totalnya bisa kelihatan. Oke, thank you very much ya, kita baru nyampe nih, nanti akan kita cas ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung malam. Ini kita habis muter-muter beroperasi. Sekarang kita lihat kilometernya ya. Kilometernya kegiatan hari ini cuma kepake berapa nih? 150 km. Jadi tadi kita ngecas itu adalah sekitar 118 km full charge ya, pertama kali kita berangkat. Sekarang kita ada di posisi 150 km, berarti kita telah menempuh perjalanan sekitar 32 km hari ini. Hari ini telah menempuh perjalanan 32 km, termasuk melewati hutan-hutan gelap tadi itu ya. Kita udah lewat situ pelan-pelan juga. Kita juga ini habis pulang beli sarapan malam ya, tadi habis jalan-jalan sebentar. Ini hasilnya sekitar 150 km. Nah, berarti kita telah mengarungi 32 km, sedangkan di sini ada kekuatan 48, berarti kita masih punya sisa 16 km lagi ya. 16 km, makanya baterainya masih segini, 16 km. Kalau kita habiskan 10 km lagi, sisa 6, kemungkinan baterainya akan berkurang 1 strip lagi, dan disitulah kita bisa mulai ngecas. Tapi sudah, karena ini sudah malam, kita mau langsung cas saja, tapi nggak boleh lama-lama. Kita akan ngecas sekitar 3 jam aja ya, 3 jam aja, karena ini masih kepake 16, masih sisa 16. Nanti kita akan hitung, berarti untuk 32 km, kan 48 itu kita ngecas sebenarnya 4 jam ya kan, 48 sekitar 4 jam. Ini teori hitung-hitungan sederhananya ya. Aktualnya nanti kita akan coret-coret di atas kertas. Nah, berarti kita kepake 32 km, itu logikanya berarti kita kepake sekitar 30-an ya. 30-an. Nah, anggaplah 30-an itu 3 jam. Atau nanti kita coba hitung cas 2 jam dulu. 2 jam atau 3 jam, sekitar 2 jam atau 3 jam. Kalau misalkan kurang, nanti pada session berikutnya kita akan tambah jadi 4 jam. Tapi perkiraan sementara 30 km itu
menghabiskan 30 km itu kita cukup mengecas sekitar 3 jam saja, ya kan, karena ininya juga satu strip. Sebenarnya kalau hilang satu strip katanya sih 2 jam. Baik, nanti kita akan coba biar lebih aman, kita akan ngecas 2 jam saja di sini. Terus kalau hilang 2 strip itu, tapi tadi pas jalan ini hilangnya 2. Jadi kayaknya aktualnya ini nih 2 gitu. Jadi kenapa 3 ini mungkin power saving ya, power cadangan ini. Aktualnya tuh ketika digas tuh dia 2. Oke lah, anggaplah ini 2, berarti kita akan ngecas sekitar 4 jam. Tapi karena berhubung ini masih ada, jadi kita akan ngecas sekitar 3 jam saja. Oke, thank you very much for watching. See you on the next video. Have a nice sleep, have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.